Taib. Kata beliau rahimahullah, hadis yang hafizahullah taala, hadis yang pertama, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, untuk setiap satu kali ucapan maka ditanamkan untuknya satu pohon korma di surga. Untuk satu kali ucapan subhanallahi, nih saya bilang sekarang subhanallahil azim wa bihamdi, nah sudah ada satu pohon di surga, pohon korma di surga, ya, yakni sudah ada apanya, ya, kebunnya sudah ada pohon kormanya, ya, tinggal usahakan masuk dulu, ya. Kalau ditanami di sana tapi tidak masuk surga, ya nanti diwarisi oleh orang-orang yang masuk surga, kan begitu, ya. Saya disebutkan oleh Nabi oleh para ulama menjelaskan ketika menjelaskan tafsir firman Allah Taala, wa tilkal jannatul lati nurithuha min ibadina man kana taqiya. Ya, itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Iya. Disebutkan bahwasanya setiap manusia itu punya rumah di surga dan di neraka, semuanya. Kita ini ada rumah kita di surga, ada rumah kita di neraka. Semuanya orang. Orang kafir juga punya rumah, yakni asalnya dia punya rumah di surga, punya rumah di neraka. Nah, ketika seseorang itu masuk dalam neraka dan kekal dalam neraka, tidak keluar-keluar, maka apa? Rumahnya dia yang di surga akan diwarisi oleh orang mukmin. Ya. Rumah dia akan diwarisi oleh apa? Orang mukmin. Dan sebaliknya, kalau ada orang mukmin masuk surga, maka rumah dia di neraka akan diwarisi oleh penghuni neraka. Ya, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar", yakni persiapkan tempat duduknya di neraka, bukan maksudnya baru mau dipersiapkan, yakni silakan masukin neraka, sudah ada, gitu. Jelas sampai sini ya? Nah, maka setiap orang lahu manzila fil jannah wa lahu manzila fin nar. Makanya dalam kubur kan akan diperlihatkan apa? Lubang dari surga dan lubang dari neraka. Dia akan lihat tempatnya di situ. Di neraka dia lihat tempatnya, di surga dia lihat tempatnya. Ya, kalau dia orang beriman dikatakan Allah haramkan kamu untuk ini. Ya. Ini kamu tidak jadi masuki ini rumahmu yang di neraka. Demikian pula sebaliknya. Baik. Maka lihat keutamaan orang yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, satu kali dia ucapkan dia mendapatkan satu nakhlah di surga. Dua kali dia ucapkan dua pohon korma di surga, dan seterusnya. Baik. Dan pohon kormanya ya sama seperti surganya. Pohon kormanya sama seperti surganya, sama-sama tidak pernah terbersit dalam pikiran manusia. Tidak bisa dikhayalkan bagaimana indahnya, enaknya, ya, dan seterusnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, yang mananya bahwa tidak ada satupun di surga yang sama dengan di dunia kecuali apa? Namanya saja sama-sama korma. Ya, di dunia aja kan sama-sama korma tapi beda-beda, tergantung jenisnya. Ya kan? Tergantung jenisnya. Maka ketika dikatakan di dalam surga ada korma, ya nggak bisa dipahami korma yang ada di dunia, nggak bisa seperti itu. Namanya saja korma. Ya. Ya, ini sekedar memberikan tashbih, untuk sekedar menghadirkan tashwiq bahwa oh korma oke, seperti ini. Tapi wujudnya, hakikatnya enggak kayak gitu. Lebih baik. Nah, kemudian hadis yang kedua, qala hafizahullahu taala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Siapa yang membaca dalam satu hari 100 kali, dalam satu hari 100 kali subhanallahi wa bihamdihi, maka diampuni semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Yang dikata para ulama tentunya dosa-dosa apa? Kecil. Ya. Kalau mau dosa-dosa besar terampuni, ya iring ini dengan istighfar juga. Karena istighfar menggugurkan dosa-dosa besar. Istighfar menggugurkan dosa-dosa besar. Adapun amalan-amalan seperti ini menggugurkan dosa-dosa kecil. Al-rajih. 6. Nah, bagaimana bisa nggak seorang melakukan talfik dalam zikir? Ya, yang kita sudah sebutkan kemarin dalam pembahasan zikir-zikir habis sholat ya. Apa namanya?
kaidah tadakhulil amal. Kaidah ketika ada dua amalan yang sama itu bisa digabungkan jadi satu. Sekarang begini, lihat di hadis yang pertama. Hadis yang pertama subhanallahil azim wa bihamdi. Hadis yang kedua subhanallahi wa bihamdi. Yang mana lebih lengkap? Yang pertama ada al-azim. Tapi semua kalimat di hadis yang kedua ada di hadis yang pertama, iya atau tidak? Ada kan? Hadis yang kedua subhanallahi wa bihamdi. Yang pertama subhanallahil azim wa bihamdi. Maka semua kalimat di hadis yang kedua itu ada di hadis yang pertama. Maka di sini bisa diterapkan kaidah tadakhulil amal. Kaidah menggabungkan dua amalan yang serupa. Ya, maka kalau seorang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi dengan meniatkan kedua keutamaan ini 100 kali, maka dia mendapatkan dua-duanya. Dia mendapatkan pengampunan dosa, ya, dari seluruh dosa-dosanya, dan dia mendapatkan 100 pohon korma di surga. Ya, jadi tidak mesti, walaupun ya yang paling afdal tentunya semakin banyak amalan semakin besar pahala, bila syak. Itu tidak perlu diragukan tentunya hal seperti itu. Dipisah zikir pertama, zikir kedua, ya lebih besar pahalanya. Tapi bisa digabungkan di sini. Ini bisa masuk dalam kaidah tadakhulil amal. Dia mengatakan subhanallahil azim wa bihamdi. Maka di sini satu kali dia membacanya, dia dapatkan satu pohon korma. Tapi kalau dia baca ini 100 kali, dia juga mendapatkan keutamaan hadis yang kedua. Kenapa? Karena subhanallah wa bihamdi sudah tercakup dalam kalimat apa? Subhanallahil azim wa bihamdi. Jelas sampai sini? Maka kalau seorang membaca subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali, dia mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, terampuni semua dosa-dosanya. Ya, walaupun sebanyak buih di lautan, dan yang kedua mendapatkan 100 pohon korma. Jelas? Ini kaidah, salah satu kaidah yang mufidah dalam amalan. Ya. Yani kaidah tadakhul al-amal. Ya, apa namanya? Bisanya menggabungkan beberapa amalan dalam satu amal, meniatkan dua amalan dalam satu amalan, atau bahkan 3 amalan kalau memang memungkinkan. Taib. Kemudian hadis yang ketiga, qala hafizahullahu taala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ila Allah arba', subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 ucapan yang paling Allah cintai. 4 ucapan yang paling Allah cintai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak ada masalah kamu mau mulai dari yang mana dari 4 ini. Mau dari belakang, Allahu akbar, wala ilaha illallah, walhamdulillah, subhanallah, silakan. Ya, walaupun tertibnya yang kebanyakan hadis kan seperti ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 6. Tidak ada masalah dari mana saja kamu mulai. Baik. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis ini penting. Ya, ketika Syekh rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Wat tahmidu maqrunun bit tasbih wa tabi'un lah." Tahmid itu bergandengan dan mengikuti tasbih. Sementara takbir maqrunun bit tahlil wa tabi'un lah. Sementara takbir itu bergandengan dan mengikuti tahlil. Jadi ini pasang-pasangan. Kan 4 kalimat ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, maka alhamdulillah mengikuti subhanallah, bergandengan dan mengikuti subhanallah. Sementara Allahu akbar bergandengan dan mengikuti apa? Iya. Tahlil, la ilaha illallah. 6. Dan ini warid dalam banyak riwayat. Dalam banyak riwayat subhanallah, alhamdulillah sering disebutkan tersendiri. Ya, seperti misalnya dalam riwayat Al-Bukhari, dalam riwayat As-Sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyul kalami afdal, ucapan apa yang paling afdal? Kata beliau subhanallahi wa bihamdi. Digabungkan subhanallah wa bihamdi. Jadi hamd diikutkan dengan apa? Ya, dengan tasbih. Ya, demikian pula kalimat apa? Dalam hadis terakhir dalam Bukhari, dalam riwayat Bukhari, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Hamd diikutkan mana? Tasbih. Ya kan? Iya. Demikian pula dalam zikir. Dalam zikir apa? Ruku dan
sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Jelas sampai sini? 6. Demikian pula firman Allah Ta'ala dalam apa namanya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbik. Ya, fasabbih bismi rabbikal fasabbih bihamdi rabbik fa innaka bi'ayunina. Ya. Tasbihlah untuk Tuhanmu dan pujilah. Ya. Ucapan malaikat juga wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Jadi ham selalu digandengkan dengan apa? Dengan tasbih dalam banyak dalil, Quran maupun sunnah. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Iya. Apa hikmahnya digabungkan tahmid dengan tasbih? Ya. Tahmid mengikuti tasbih, kata beliau dua kalimat ini, ya. Dua kalimat ini Taib, atau kata Syekh Ibnu Utsaimin, dua pasangan ini, dua pasangan. Pasangan yang pertama tasbih dengan apa? Tahmid. Pasangan yang kedua takbir dan tahlil. Kata beliau pasangan yang pertama ini tasbih dengan tahmid, ini kata beliau apa namanya? Berisi itu tadi at-takhliyah dan at-tahliyah, yakni mensucikan Allah Taala dari sifat-sifat yang apa namanya? Naqais, semua hal yang kurang, dan menetapkan untuk Allah sifat-sifat kesempurnaan. Ini tasbih dan tahmid. Sementara takbir dan tahlil, ya, takbir dan tahlil, kata beliau ini apa namanya? Berisi penetapan at-ta'zim, pengagungan kepada Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini sifatnya ta'zim, duanya ini. Makanya digabungkan. Mengandung apa? Mengandung at-ta'zim, kata beliau. Pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasbih dan tahmid ini menghilangkan hal yang buruk dari Allah Ta'ala, yakni apa-apa yang bukan sifat Allah, dan menetapkan semua sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah. Sementara takbir dan tahlil ini apa? Untuk menambah kesempurnaan tersebut. Yakni dalam artian, bukan menambah dalam artian bagaimana, yakni kita menambah pembesaran kepada Allah selain dari apa? Yang sudah disebutkan dari tasbih dan tahmid. Karena itulah 4 kalimat ini menjadi 4 kalimat yang paling Allah cintai. Iya. Dan dari sisi munasabahnya lebih afdal seperti ini pasangannya. Walaupun kata Nabi SAW bisa dimulai dari mana saja, tapi begini tertibnya yang paling afdal. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baik. Qala rahimahullah, hafidhahullah. Dalam hadis yang keempat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila ar-rahman, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua ucapan yang mudah diucapkan, berat timbangannya pada hari kiamat, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdihi, dan subhanallahi al-azim. Iya, subhanallahi al-azim. Maka lihat kalimat subhanallahil, ini kalimat subhanallahil azim, ya. Kalau kita tambahkan apa? Wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, berarti apa? Sudah 3 amalan tadi. Yang pertama, setiap subhanallahil azim wa bihamdi itu apa? Satu pohon korma di surga. Kemudian subhanallahil azim wa bihamdi itu mewakili subhanallahi wa bihamdi 100 kali, diampuni semua dosa-dosanya. Dan subhanallahil azim wa bihamdi ini mewakili subhanallahil azim sebagai salah satu kalimat yang paling berat di timbangan. Jelas ya? Nah, ini lihat bagaimana zikir-zikir pada beberapa momen itu ada zikir-zikir yang sama. Tinggal kita pintar-pintar untuk mengetahui fadhailul amalnya. Paham atau tidak? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal likulli imri'in manawa. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Yakni kalau ada orang cuman mengetahui keutamaan subhanallahil azim wa bihamdi cuman satu hadis, maka tentunya ketika dia mengucapkan apa yang diniatkan, hadis itu tuh saya mau dapatkan keutamaan di hadis itu, ya atau tidak? Nah, tapi kalau dia mengetahui 3 keutamaan tentang hadis, tentang keucapan subhanallahil azim wa bihamdi, setiap kali dia mengucapkan dia niatkan 3-3-nya. Dia dapatkan 3-3-nya atau tidak? Dia dapatkan. Fa innamal likulli imri'in manawa. Maka lihat kadar pahala seseorang sangat ditentukan dengan seberapa banyak ilmu yang dia miliki. Ya kan? Semakin banyak ilmu yang dia miliki, semakin besar peluang dia mendapatkan pahala lebih dibandingkan orang. Walaupun amalannya sama, sama-sama mengucapkan ucapan yang sama, tapi orang yang mengetahui satu fadilah amalan terhadap hal tersebut tidak sama seperti orang yang mengetahui 5 fadilah amalan untuk amalan yang sama. Kenapa?
Karena itulah para ulama mengarang kitab-kitab khusus tentang masalah ini, kitab Fadailul Amal. Ya, kitab At-Targhib At-Tarhib karya Al-Mundhiri rahimahullah. Ya. At-Targhib At-Tarhib karya Al-Mundhiri. Ya. Baik yang tersendiri seperti itu atau yang bercampur dengan hadis-hadis yang lain. Ya, di mana setiap amalan disebutkan fadilahnya. Disebutkan apa? Fadilahnya. Ya, dan ini salah satu bentuk atau salah satu hal yang selayaknya seorang muslim, ya, seorang talibul ilm selayaknya membaca buku-buku hadis seperti ini, berbicara tentang fadilah amalan. Tapi tidak semuanya hadis-hadis fadilah amal itu sahih semuanya, tidak semuanya. Ada di antaranya hadis-hadis yang dhaif. Namun seperti kata Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa jumhur ulama ya memandang bolehnya beramal dengan fadilah amalan dalam hadis dhaif dalam fadilah amalan dengan syarat-syaratnya. Dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ala kulli hal, bahwa membaca fadilah amalan ini termasuk perkara yang bisa melembutkan hati. Yani ketika seorang penuntut ilmu tiap hari bahasa Arab terus, itu suatu saat akan mengeraskan hatinya. Ya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Itu akan membuat hatinya keras. Tiap hari belajar hadis, tiap hari mustalah hadis, tiap hari belajar usul fiqh, tiap hari belajar inden itu, ya. Itu hati akan ada al-qusuwah. Ya. Ada sifat kaku di dalam hatinya. Maka seorang talibul ilm perlu untuk membaca dan mendengarkan intermezzo yang seperti ini untuk melembutkan hatinya. Semisal membaca fadailul amal, keutamaan-keutamaan amal tentang pahala-pahala, itu akan melembutkan hati. Ya. Atau kata para ulama membaca hadis-hadis tentang zuhud dan raqaiq, membaca hadis-hadis tentang anjuran zuhud dan rendahnya dunia ini di mata Allah Ta'ala, itu akan melembutkan hatinya. Atau membaca kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu, membaca biografi mereka, bagaimana kesungguhan mereka, itu juga akan melembutkan hati seorang talibul ilm. Ya. Maka selayaknya seorang talibul ilm dalam proses perjalanannya dalam menuntut ilmu, ya, dia sudah pernah mengkhatamkan satu buku tentang fadailul amal, fadilah semua amal dalam Islam dari awal sampai akhir. Ya. Dari awal sampai akhir dia baca semuanya. Dan para ulama menjelaskan bahwa hendaknya seorang muslim itu, ya, walaupun amalan-amalan sunnah itu lebih banyak dibandingkan amalan wajib, ya, betul, ya, dan yang dibebankan kepada seorang adalah amal yang wajib, tapi sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk mengetahui semua amalan sunnah dalam Islam. Semuanya harus dia tahu. Kata harus di sini ya karena dia penuntut ilmu, tentunya harus bukan bermakna wajib, bukan wajib syar'i. Yani dia penuntut ilmu, selayaknya dia harus mengetahui, ya, semua amalan sunnah dalam Islam, dan setidaknya dia pernah mengamalkan semuanya minimal satu kali seumur hidup, liyakuna min ahli, agar dia tergolong ke dalam ahli amalan itu. Yani siapa yang pernah mengamalkan satu amalan sunnah, maka dia sudah tergolong ke dalam ahlinya. Pada hari kiamat dia akan tergolong dalam ahli amalan tersebut. Ya, maka jangan sampai karena dikatakan sunnah sudah tidak usah diamalkan. La. Bila sampai sini ya. Nah, ini perkara yang penting, mengetahui hal-hal yang seperti ini, ya, sangat membantu, ya, proses perjalanan seorang talibul ilm dalam menuntut ilmu. Nah, kadang-kadang seorang menuntut ilmu itu bertahun-tahun, setelah itu ngambang, nggak jelas, ya, hatinya tidak tersentuh, ya, hatinya tidak mendapatkan apa, ya, tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang didapatkan. Ya, ini tidak ada yang berubah, tidak ada yang sekedar banyak tahu, tapi tidak ada yang berpengaruh signifikan pada hatinya. Ini dikarenakan hatinya keras. Ya, hatinya apa? Keras, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ahli kitab, mereka belajar kitab tiap hari. Nasrani juga seperti itu. Tapi kata Allah apa? Fathala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Mereka menghabiskan banyak waktu, ya, menekuni Alkitab, tapi apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Ya. Menunjukkan bahwa kata para ulama bahwa ada ya, ada sifat kekerasan atau sifat kerasnya atau kakunya hati yang bisa lahir ketika seorang hatta dia mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab, usul fikih, mustalah dan semacamnya. Pasti akan ada.
Kenapa? Karena ilmu-ilmu ini adalah ilmu penunjang terhadap Quran dan Sunnah. Dia bukan ilmu Quran dan Sunnah, dia ilmu penunjang. Jelas sampai sini? Ya, berbeda kalau kita pelajari Qurannya langsung, hadisnya langsung kita baca. Ini memberikan tambahan. Tapi mempelajari ilmu-ilmu alat itu berbeda seperti belajar Quran dan Sunnah, beda. Quran dan Sunnah, ilmu-ilmu alat itu adalah pelayan bagi Quran dan Sunnah, bukan ilmu Quran dan Sunnah, dia pelayannya. Nah, ini kalau seorang memperbanyak di sini, memperbanyak tanpa dibarengi dengan pengetahuan terhadap Quran dan Sunnah, mempelajari, membaca Al-Quran tiap hari, membaca tafsir, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus yang kita sebutkan tadi fadhailul amal, tentang zuhud, war-raqaiq dan semacamnya, itu akan mengeraskan hatinya pada akhirnya. Akan membuat hatinya menjadi keras. Maka butuh hal-hal yang seperti ini. Butuh hal-hal yang seperti ini. Taib. Qala, ini hadis yang keberapa? Hadis yang keempat ya. Taib.